Fisik Guru dalam jabatan tahun 2023. Pada saat ini saya melakukan PPL 2 di SDN 004 Mentarang. Berikut adalah kegiatan PPL 2 saya. Jauh-jauh nggak? Oh iyalah, nanti ada waktu kita jenguk ya. Nah, 2 hari sudah tidak turun ya? Ini nampak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, ayo pimpin doa dulu. Aku bertumbuh besar dan menyampaikan ciri-ciri bagaimana pertumbuhan. Nah, dengan diskusi dan presentasi nanti kalian dapat menyimpulkan tahap-tahap pertumbuhan manusia. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian punya binatang peliharaan di rumah? Ada. Punya? Punya. Ibu mau tanya yang pertama dengan Pangeran dulu. Binatang apa Pangeran? Anjing. Oh, anjing. Ada? Anjing juga. Nathan? Ayam. Ayam. Jansen? Kucing. Oh, kucing.
kecil dulu, baru ayam besar. Oh ya, kayak telur dulu enggak? Ya. Telur, habis itu menetas menjadi anak Ayam. Kemudian ayam dewasa. Itu merupakan pertumbuhan hewan. Sekarang ibu mau tanya, ada enggak hewan sama manusia sama enggak? Sama. Nah sekarang perbedaan dan pertumbuhan hewan dan manusia tuh ada enggak persamaan dan perbedaannya? Ada. Hah? Ada. Perbedaannya? Membantu kecil jadi besar. Kalau manusia dia baru jadi bayi baru balita. Gitu. Baru jadi anak-anak, jadi dewasa, jadi remaja, jadi baru jadi dewasa. Oh, ya betul semua sih jawabannya. Nah, pertumbuhan hewan dan manusia itu sama. Bertumbuh, dia bertumbuh. Kecuali benda mati tidak bertumbuh. Kalau makhluk hidup itu hewan, tumbuhan, dan apa? Manusia itu sama-sama bertumbuh. Nah, ada perbedaannya. Perbedaannya ada tahu nggak? Nah, kalau misalnya hewan itu pertumbuhannya cepat. Kalau telur itu 21 hari sudah menetas. Tapi kalau manusia itu 0 sampai 9 bulan di dalam kandungan baru bisa lahir. Ya, berarti proses hewan itu perbedaannya. Kalau hewan itu cepat, kalau manusia itu lambat. Oke, nah dari pertanyaan-pertanyaan ibu ini kita akan melihat video pembelajaran tentang proses tumbuh besarnya manusia. Oke, nanti ibu sajikan video pembelajaran, disimak. Kalau ada bisa dicatat, nanti ibu bertanya ya. Oke. Ayo kita simak pembelajarannya. Bagaimana kita bertumbuh besar? Manusia sebagai makhluk hidup terus bertumbuh sejak lahir hingga masa dewasa. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel serta jaringan di antara sel-sel. Pertumbuhan adalah adanya pertambahan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Faktor penyebab pertumbuhan manusia diantaranya faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, olahraga, dan kesehatan jenis kelamin. Tahapan pertumbuhan yang dialami manusia. Masa embrio, janin, dan bayi, manusia mengawali kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, kemudian berkembang menjadi bayi dalam rahim ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa tanggapan kalian? Apa yang bisa kalian tangkap dengan video ini? Oke, Nata. Bisa faktor nanti keturunan, faktor hormat, faktor gizi, nutrisi, gizi makanan, faktor lingkungan, olahraga atau kesehatan jenis kelamin. Oke, tadi itu adalah faktor-faktor pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Manusia. Manusia. Tadi faktor genetik. Kalau genetik itu tentang orang tua ya. Itu orang tua. Jadi kalau ada orang tuanya tinggi atau pendek itu kadang ada anak yang mengikuti. Kemudian faktor apa kedua Nata? Faktor hormat. Hormon. Faktor hormon. Ketiga faktor apa? Faktor gizi. Tahu nggak gizi itu apa? Apa yuk? Makanan. Nah, dari makanan itu bisa menunjang ketinggian badan atau besarnya pertumbuhan. Kemudian faktor apa lagi tadi? Faktor lingkungan. Oh, lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Tahu nggak faktor lingkungan? Tempat kita tinggal. Itu namanya faktor lingkungan. Terus apa lagi? Olahraga. Nah, dengan olahraga juga membuat proses pertumbuhan kita menjadi lebih baik. Nah, sepertinya kalau olahraga berenang atau
menuju kedewasaan itu merupakan proses perkembangan. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini bisa dilihat dari lingkar kepala, terus berat badan, tinggi badan. Tapi perkembangan ini merupakan proses apa, Del? Proses tercapainya kedewasaan. Ada pendapat lain? Hah? Sudah sini? Ini Bu. Oh, pangeran apa pangeran? Hah? Tadi ada nggak catat nggak? Ada sempat catat nggak? Ada. Oh ya. Oke. Tadi yang terakhir adalah tahap-tahap pertumbuhan manusia. Masih ingat nggak tadi di video tuh tahap-tahap pertumbuhan manusia tadi apa aja? Embrio, terus janin, terus yang kedua, oke, yang ketiga, anak-anak, terus remaja, dewasa, kemudian lansia, tua juga, orang tua juga bisa. Oke, nah sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Ya Bu. Nah, ini sudah Ibu bagi diskusi kelompoknya, kelompok visual dan kelompok auditori. Nah, kegiatan kelompok visual ini adalah nanti mengamati gambar, kemudian membuat clipping. Nanti kelompok auditori tugasnya mengamati video, kemudian mengambil kesimpulan. Oke, dibagi ya. Nih visualnya Kerim, Anissa, Febri, dan Hena. Kemudian auditori Nata, Adel, Pangeran, Yansen, tadi Ahok. Karena Ahok udah turut, jadi udah ikut. Oke, dibagi ya KPD-nya ya, berserta. Ini nanti tempat jualan jadinya ya. Nanti buat tugas masing-masing. Oke, perhatikan ibu dulu. Baca dulu, buka LKPD-nya. Tunjuk tadi
duduk, merangkak, dan berjalan. Kami sudah menyampaikan dari kelompok auditori mengucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok auditori sudah menyampaikan presentasinya. Kemudian kelompok visual. Siapa maju kelompok visual? Kami dari kelompok visual menyampaikan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa balita 0 sampai 5 tahun. Masa anak-anak 6 sampai 10 tahun. Masa remaja 10 sampai 17 tahun. Masa dewasa 17 sampai 50 tahun. Masa lansia. Dari 50 sampai 70 tahun. Kami dari kelompok visual mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok visual atas presentasinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana tadi kesimpulan dari presentasi kelompok auditori sama kelompok visual? Kesimpulannya tadi apa? Bagus. Kesimpulannya apa? Bagus, Bu. Kesimpulannya bagus. Senang. Kesimpulannya apa? Senang, Bu. Tadi yang dipresentasikan apa? Tahap-tahapnya. Nah, terus Yang pertama balita. Terus? Kedua balita. Ketiga anak-anak. Keempat remaja. Kelima dewasa. Keenam orang tua. ya, kesimpulan dari presentasi kelompok auditori maupun kelompok visual bahwa tahap-tahap perkembangan manusia itu ada berapa tadi? Ada 6. 6. Yang pertama itu masa masih embrio dari janin bayi. Kemudian masuk masa balita. Balita itu dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian masa kanak-kanak dari 5 sampai 10 tahun. Kemudian masuk masa remaja dari umur 10 sampai 17 tahun. Kemudian masuk masa remaja dari 17 sampai 50 tahun. Kemudian masuk masa masa tua. Ya, lansia itu adalah merupakan kesimpulan dari kelompok auditori sama Kelompok visual. Baiklah, saatnya kita refleksi. Ibu ingin bertanya, setelah mempelajari materi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Terus? Bisa belajar kelompok bersama. Ya, apalagi? Sama bisa maju di kursi. Duduk. Oh, Sama berarti bisa belajar bagaimana kita tumbuh besar. terus kendalanya kendala apa tadi? Kendala. Hah? Tidak Ada ada nggak? masalah. Kenapa nggak ada? Tadi gugup ya? Ya. Gugupnya kenapa ada? Ada. Ada dia malu. Malu? Nggak boleh malu, Pak. Kan teman sama-sama teman aja. Ya? Ada lagi kendalanya?
dadah. Oh. Baiklah. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Bagi ya, kerjakannya. Yang tak? Kerjakan ya. Ini tak buat ya. Kerjasama nih. Masing-masing. Ayo sekarang Adel pindah ke sini coba. Tanggal berapa hari ini? Ayo baca dalam hati. Kerjakan ya. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap di rumah materi-materi yang Ibu sudah sampaikan tadi bawa pulang untuk belajar di rumah kembali. Di rumah jangan banyak main ya. Main HP sampai tengah malam. Udah tidurnya awal. Belajar supaya bangun pagi ya.